Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Dasar Pendidikan Agama Kristen atau dasar-dasar kependidikan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, yaitu materi karakteristik dari PAK, karakteristik dari pendidikan agama Kristen, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan karakteristik ini. Nah, kalau kita melihat karakteristik ini adalah suatu ciri khas atau suatu yang menjadi pembeda antara hal itu dengan hal yang lain. Nah, kalau kita melihat di sini, kita akan membahas tentang karakteristik dari PAK. Ada 7 karakteristik dari pendidikan agama Kristen atau PAK yang membedakan pendidikan agama Kristen dengan pendidikan yang lain atau pendidikan yang di luar PAK. Yang pertama yang menjadi karakteristik yaitu pendidikan agama Kristen berpusat pada Kristus. Nah, di situ apa yang menjadi maksud dari berpusat pada Kristus, yaitu bahwa kita melihat di dalam Roma pasal 18 ayat 17, Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan di situ berkata bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Nah, yang menjadi maksud di sini bahwa orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerima janji-janji itu bersama-sama dengan Kristus. Kristus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dia menebus dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi serupa dengan gambar Allah. Kita telah jatuh dalam dosa, gambar diri kita telah rusak oleh dosa. Makanya Kristus telah mati di kayu salib untuk memulihkan gambar diri kita, supaya jadi sama dengan Kristus. Ada teolog berkata bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Dia ingin kita menjadi sama seperti Dia. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan sendiri berkorban bagi kita orang-orang percaya agar kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, yang pertama mengapa PAK ini berbeda, yaitu karena orientasi pertama kita atau orientasi pertama PAK yaitu berpusat pada Kristus. Yang kedua, PAK ini didasarkan pada Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 15 sampai 16, di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang pada kebenaran. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari PAK, dari yang membedakan PAK ini, bahwa kebenaran atau Alkitab adalah dasar dari PAK tersebut. Kita bukan anti atau PAK bukan anti terhadap filosofi luar atau pengetahuan ilmiah, tetapi PAK ini dasarnya atau sumbernya adalah Alkitab. Rasul Paulus pernah berkata bahwa apabila ada orang yang mengajar dan tidak berdasarkan Injil tetapi berdasarkan Injil yang lain, maka terkutuklah ia. Bahkan rasul-rasul sekalipun atau malaikat-malaikat juga, itu Rasul Paulus mengatakan seperti itu, bahwa PAK ini pada dasarnya berdasarkan Alkitab. Nah, PAK atau pengajaran PAK ini didasarkan pada Alkitab, bukan pada kata-kata hikmat dari orang-orang hebat, tetapi nilai yang dibangun berdasarkan Alkitab, berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, pengajaran yang kedua yaitu Alkitab ini menjadi sumber utama, sumber yang asli setiap pengajaran Kristen, dan firman Tuhan seharusnya pertama dimulai dengan membicarakan hal-hal dalam PAK. Yang ketiga yang menjadi karakteristik yaitu dilaksanakan dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 sampai 26 di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, PAK dalam semua konteks atau pendidikan agama Kristen dalam semua konteks, bukan hanya dalam konteks gereja ataupun dalam konteks keluarga. Nah,
dalam sekolah juga PAK ini harus melibatkan pertolongan dari Roh Kudus. Ada orang-orang berkata bahwa ini sekolah berbeda. Sekolah ini tidak perlu pertolongan Roh Kudus, tetapi yang harus kita ketahui bahwa PAK ini sangat berkaitan dengan Roh Kudus, atau dalam pendidikan agama Kristen ini sangat diperlukan, yaitu pertolongan Roh Kudus. Ketika kita tidak melibatkan Roh Kudus, akan mengalami kegagalan. Baik dalam keluarga, kita mengalami kegagalan. Ketika dalam keluarga kita mendidik anak-anak tetapi kita tidak melibatkan Roh Kudus, maka orang tua ini akan kewalahan. Begitu juga dalam gereja, ketika pemimpin-pemimpin gereja tidak melibatkan Roh Kudus, melibatkan kekuatannya sendiri, maka pemimpin tersebut akan mengalami kewalahan atau akan susah untuk menerapkan ajaran-ajaran Kristiani. Begitu juga di dalam sekolah, ketika guru tidak meminta pertolongan Roh Kudus, maka yang akan dialami yaitu kegagalan. Siswa-siswa atau peserta didik tidak akan mendengarkan apa yang menjadi ajaran dari guru tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, yang menjadi karakteristik yaitu ditunjukkan untuk menggenapi amanat agung. Kita tahu bersama bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20, di situ Tuhan memberikan amanat agung kepada manusia untuk memberitakan Injil. Tetapi juga kita melihat amanat yang diberikan Tuhan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-14, di situ Tuhan memberikan amanat kepada manusia untuk mengelola alam. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika manusia tidak mengelola sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk itu, ketika diberikan tugas untuk mengelola alam dengan mempertimbangkan kebenaran firman Tuhan, hukum-hukum dan standar-standar Kristen, banyak orang tidak menggunakan ini, sehingga alam yang mereka kelola akibatnya rusak. Nah, ketika alam berbalik mendatangkan konsekuensi yang negatif, manusia marah. Tetapi kita harus melihat bahwa kita harus mengelola ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orientasi kedua adalah untuk melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil mengenalkan Yesus pada setiap umat, Yesus yang berdaulat atas alam dan hidup kita dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi ini harus menjadi jiwa orientasi dari pendidikan agama Kristen, membekali peserta didik untuk dapat menggenapi amanat agung Tuhan, bahkan juga amanat budaya, amanat agung. Nah, kita masuk dalam karakteristik yang kelima, yaitu dilaksanakan yang menjadi karakteristik yaitu dilaksanakan dalam komunitas Kristen. Nah, mengapa harus dilaksanakan dalam komunitas Kristen? Kalau kita melihat pada karakteristik sebelumnya, dari karakteristik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di situ yang pertama kan berdasarkan pada Kristus, berpusatkan pada Kristus berdasarkan Alkitab, dan kedua amanat agung. Ini saling berkaitan. Makanya di sini dilaksanakan dalam konteks komunitas Kristen, baik di dalam gereja, pelayanan, jemaat, keluarga. Itu harus komunitas pendidikan agama Kristen itu harus dilakukan oleh orang Kristen yang takut akan Tuhan, memiliki iman dan hidup dalam pertobatan. Nah, di dalam konteks sekolah pun begitu. Dalam konteks sekolah, guru ini harus orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Di sini guru saling mendidik dan memberikan nilai-nilai hidup Kristen kepada murid-murid atau peserta didik. Nah, yang keenam, mempertimbangkan personality atau komprehensif. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30, di situ artinya kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan melibatkan seluruh kehidupan kita. Sebuah personality kita itu tidak akan terjadi kalau kita tidak dididik secara komprehensif. Jadi kita harus menerima pendidikan, harus ada pendidikan hati, jiwa, akal, bahkan kekuatan. PAK ini harus menyentuh seluruh aspek kehidupan.
seluruh kehidupan manusia, bahkan dimensi dari pribadi itu yang utuh, sehingga bila menyentuh seluruh aspek-aspek maka membentuk sebuah profil peserta didik yang betul-betul mencerminkan karakter Kristus. Yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu diupayakan. Pak ini memiliki ciri khas yaitu diupayakan secara sungguh-sungguh. Dalam Kolose pasal 1 ayat 28, bahkan Kolose 1 ayat 29, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, itulah yang kuusahakan dalam dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Nah, saudara-saudara, menjadi suatu perhatian seakan-akan pendidikan agama Kristen di sekolah itu guru Pak ini mengajar di sekolah, baik itu di TK, SD, SMP atau perguruan tinggi, terkesan dilaksanakan secara asal-asalan. Banyak guru-guru menyampaikan Pak ini secara asal-asalan. Nah, sehingga Pak ini disalah artikan oleh peserta didik, di mana banyak peserta pendidik Pak ini menjalankan tugas dengan tidak sungguh-sungguh. Makanya kita harus merubah atau mentransformasi dari hal yang kelihatan mereka tidak berpotensi, mereka melakukan pendidikan ini dengan asal-asalan. Ini kita harus upayakan dengan sungguh-sungguh. Kita merubah pola pikir dari peserta didik terhadap Pak tersebut. Nah, itulah yang menjadi karakteristik dari Pak, yaitu diupayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang menjadi karakteristik dari pendidikan agama Kristen yang membedakan pendidikan agama Kristen ini dengan pendidikan-pendidikan lain, pendidikan-pendidikan yang ada di luar dari pendidikan agama Kristen. Nah, mungkin sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Salam. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.